Konsep siklus perekonomian oleh Diva Zara Elvira Hidayat dan Febrian Anugrah. Economic cycle atau siklus ekonomi adalah fluktuasi dalam perekonomian yang membentuk pola ekspansi, puncak, kontraksi, dan palung. Tahapan tersebut berulang seiring waktu. Untuk menentukan tahap siklus ekonomi saat ini, kita dapat mengamati sejumlah variabel, terutama produk domestik bruto atau PDB, inflasi, total lapangan kerja, dan pengeluaran konsumen. Anatomi siklus ekonomi. Siklus ekonomi dapat digambarkan sebagai gelombang naik turun aktivitas yang terdiri atas 4 elemen. Indikator yang biasa digunakan untuk menganalisis siklus ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi atau jumlah output real dan tingkat harga. Anatomi terdiri atas 4 elemen, yaitu yang pertama, gerakan menaik atau uptrend atau expansion. Pemulihan ekonomi ditandai dengan gerakan perekonomian yang menaik. Kadang-kadang gerakan menarik ini disebut juga ekspansi, bila gerakan menaik ini terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Yang kedua, titik puncak atau kulminasi atau peak. Ekspansi ekonomi tidak akan terjadi selamanya. Suatu ketika, gerakan menaik ini mencapai titik tertinggi. Titik ini disebut titik puncak atau kulminasi. Setelah mencapai titik kulminasi, perekonomian akan mengalami penurunan. Yang ketiga, gerakan menurun atau downturn. Yang dimaksud gerakan menurun adalah menurunnya output yang dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Kadang-kadang gerakan penurunan ini disebut resesi bila terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Yang keempat, titik terendah atau nadir atau trough. Gerakan menurun akan berlanjut hingga mencapai titik yang paling rendah yang disebut titik nadir. Setelah mencapai titik nadir, perekonomian akan pulih kembali dilihat dari adanya gerakan menaik. Gambar di samping merupakan gambar atau kurva dari siklus ekonomi dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, indikator output real. Pertama ada gerakan satu siklus, yang merupakan gerakan dari satu titik kulminasi ke titik kulminasi berikutnya, atau dari satu titik nadir ke titik nadir berikutnya. Kedua, boom, yaitu pertumbuhan ekonomi yang begitu baik sehingga jauh di atas titik kulminasinya biasanya. Tiga, depresi, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi yang di bawah titik nadir biasanya. Durasi siklus dan faktor yang memengaruhi. Siklus jangka pendek atau Kitchen cycle. Durasi siklus jangka pendek sekitar 40 bulan. Pada siklus ini ditemukan oleh Joseph Kitchen pada tahun 1923. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi siklus jangka pendek adalah perubahan atau pengaruh alamiah dan adat istiadat atau kebiasaan, yang termasuk pengaruh alamiah antara lain siklus iklim, pengaruh sinar matahari, curah hujan, kekuatan angin, dan gelombang laut. Yang kedua ada siklus jangka menengah atau jugular cycle. Durasi jangka menengah berkisar 7-11 tahun. Pola siklus ini pertama kali ditemukan oleh Salman Juglar pada tahun 1860. Menurut ekonomi Inggris, William Stanley Jevons, siklus ekonomi di bumi dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu siklus bintik matahari atau sunspot yang berdaur ulang 11 tahun sekali. Aktivitas bintik matahari menurut Jevons akan memengaruhi siklus iklim atau cuaca. Siklus iklim atau cuaca akan memengaruhi output perekonomian yang muaranya memengaruhi output perekonomian nasional. Yang ketiga ada siklus jangka panjang atau conjunctive cycle. Pola siklus jangka panjang pertama kali ditemukan oleh Nikolai de Kondratiev tahun 1925. Durasi siklus panjang berkisar antara 48 sampai 60 tahun. Salah satu faktor yang berada di belakang siklus jangka panjang adalah ditemukan dan ditetapkannya teknologi baru atau invention and innovation. Contohnya, siklus jangka panjang terjadi di Amerika Serikat antara periode 1787 sampai 1842 dan 1843 sampai 1847.
Siklus ekonomi, kesempatan kerja, dan inflasi. 1. Siklus ekonomi dan kesempatan kerja. Secara umum, ada hubungan positif antara tingkat output dengan kesempatan kerja, terutama bila analisanya jangka pendek. Sebab dalam jangka pendek, teknologi dianggap konstan, barang modal merupakan input tetap, sedangkan yang dianggap variabel adalah tenaga kerja. Karenanya, pengaruh siklus sangat terasa bagi kesempatan kerja. 2. Siklus ekonomi dan inflasi. Jika output real lebih kecil dari output natural, inflasi cenderung menurun, dan begitu pula sebaliknya. Jika output real lebih besar dari output natural, maka inflasi cenderung meningkat. Karenanya, pengaruh siklus sangat berpengaruh terhadap inflasi. Pengelolaan siklus ekonomi. 1. Siklus ekonomi tak terhindari. Mengelola siklus agar dampak negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. 2. Pola siklus diusahakan stabil, yaitu simpangan naik turun diusahakan tidak terlalu lebar, sementara kecenderungan jangka panjang terus meningkat. Yang terakhir, dengan mengkombinasikan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang, simpangan dapat diperkecil dan output natural meningkat. Pengelolaan siklus ekonomi, kebijakan jangka pendek. Targetnya yaitu mengatasi perbedaan output real dengan output natural melalui kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat jangka pendek. Pengelolaan siklus ekonomi, kebijakan jangka panjang. Targetnya yaitu selain mengatasi perbedaan output real dengan output natural, juga pencapaian pertumbuhan tinggi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang menstimulasi penawaran atau bantuan kredit, peningkatan SDM, dan kesehatan. Siklus ekonomi Indonesia. 1. Periode 1969 sampai 1995 terdiri atas indikator PDB real. Bila menggunakan data PDB real per tahun dasar 1990, perekonomian Indonesia selama 1969 sampai 1994 terus mengalami pertumbuhan. Dalam arti selama PJB 1, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Selama PJB 1, pemerintah dapat mempertahankan pertumbuhan jangka panjang. Hal ini menyebabkan selama PJB 1, PDB real menjadi sekitar 6 kali lipat. Indikator pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa selama PJB 1 mengalami fluktuatif tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat fluktuatif disebabkan perekonomian Indonesia sangat tergantung kepada kondisi eksternal. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama periode 1970-an, khususnya 1971 sampai 1973, disebabkan naiknya harga minyak bumi yang meningkatkan penerimaan ekspor migas. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang rendah, terutama pada periode 1982, disebabkan perekonomian mengalami resensi. Yang kedua yaitu periode 1990-an. Memasuki tahun 1990-an, perekonomian Indonesia kembali menikmati pertumbuhan tinggi. Tingkat pertumbuhan yang tinggi ini menyebabkan selama 7 tahun pertama periode 1990-an, PDB real hampir menjadi 2 kali lipat, yaitu sebesar 263 triliun pada tahun 1990 dan menjadi 434 triliun di tahun 1997. Yang ketiga yaitu krisis ekonomi 1998. Selama periode 1990-an, resesi terjadi pada triwulan pertama dan kedua pada 1998. Resesi ini menandai dimulainya krisis ekonomi Indonesia. Setelah diawali krisis nilai tukar rupiah pada pertengahan tahun 1997. Memasuki tahun 1999, perekonomian tidak mengalami penurunan output lagi, sedangkan pada tahun 2000, output sudah mulai tumbuh kembali.
Namun, tingkat pertumbuhan masih di bawah rata-rata pada tahun 1990 sampai 1999. Krisis ekonomi Indonesia merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar yang ditempuh pemerintah. Resiko dari mekanisme pasar adalah kegagalan pasar atau market failure yang disebabkan ketidaksempurnaan informasi atau imperfect information dan penyimpangan moral atau moral hazard pada pelaku ekonomi. Demikian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya.